Hi, welcome to Spark Talk Podcast, a podcast that talk about Catholic for teenagers. Halo semuanya, selamat datang di Spark Talk episode pertama. Nah, Spark Talk ini merupakan salah satu wadah ngobrol ringan mengenai Katolik dengan mengundang orang-orang yang pastinya berkecimpung di bidang Katolik maupun mereka yang memiliki cerita-cerita mengenai iman Katolik. Nah, di episode pertama ini sudah ada tamu spesial yang saya undang, yaitu Diakon Johan. Bernama lengkap Yohanes Juandi. Beliau merupakan mantan guru agama di salah satu sekolah Katolik yang mungkin prestisius yang ada di Tangerang Selatan. Dan yang menarik adalah sekarang beliau masih dalam tahap menjadi seorang imam. Nah, berita barunya ini nih, beliau baru saja ditahbiskan menjadi seorang diakon pada tanggal 25 Januari yang lalu. Nah, tidak usah berlama-lama, kita sapa saja tamu spesial kita, Diakon Johan. Selamat datang, Diakon. Apa kabarnya? Kabarnya baik, luar biasa. Baik, Terima kasih sudah diundang di tempat ini. Baik, siap Diakon. Dan mungkin boleh tahu apa saja kesibukannya saat ini, Diakon? Dikit cerita aja gitu. Kesibukannya yang pasti menjalani tahun diakonat di Paroki Santo Vincentius Apollo Batu Licin, Kalimantan Selatan, khususnya di stasi Maria Manikam Damai. Ya, kalau bisa dibilang stasi pedalaman, pergi ke stasi-stasi, membantu pastor pelayanan sakramen dan juga ya, pembinaan umat. Begitu tugas saya saat ini sebelum ditahbiskan menjadi imam nanti. Oh, kalau boleh tahu itu stasinya berapa jauh dari kota terdekat atau kota terbesar gitu ya, Diakon? Dari kota Banjarmasin kurang lebih 10 jaman. 10 jam. Oke, itu berarti kalau saya bandingkan sama Jakarta, dari Surabaya ke kota kelahiran keluarga saya, Lumajang itu tuh mungkin 3 jam, berarti 3 kalinya ya kurang lebih ya itu. Wow, bisa bolak-balik. Ya, seperti itulah. Bisa bolak-balik gitu tuh. Oke. Oh iya, pertama-tama sebagai pembuka mungkin saya dan teman-teman ucapkan selamat atas tahbisannya menjadi seorang diakon ya. Dari seorang frater menjadi seorang diakon. Selamat. Dan terima kasih. Ya, baik. Dan mungkin sebelumnya boleh diceritakan apa yang membedakan antara frater dan diakon gitu. Karena mungkin teman-teman juga masih belum ada yang tahu gitu. Atau mungkin secara singkat, apa saja sih tahapan menjadi seorang imam gitu. Oke, kalau secara umum, frater dan diakon itu artinya sama-sama calon imam. Hanya memang jika ditinjau dari asal-usul katanya, frater itu artinya saudara, sedangkan diakon itu artinya pelayan. Lebih tepatnya pelayan resmi gereja, karena seorang diakon itu ditahbiskan. Jika kita berbicara tentang statusnya sebagai calon imam itu, ada perbedaannya antara frater dan diakon. Kalau seseorang menjadi frater itu dilantik oleh uskup atau oleh romo dengan tanda penerimaan jubah. Sedangkan kalau seseorang menjadi diakon itu ditahbiskan oleh uskup. Dan sebelum menjadi diakon harus menjadi frater dahulu. Seseorang untuk menjadi diakon harus menjalani masa pendidikan sebagai seorang frater minimal 8 tahun, yakni sampai selesai S1 filsafat dan S2 teologi. Seseorang yang sudah ditahbiskan menjadi diakon pada umumnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan akan ditahbiskan menjadi seorang imam. Begitu yang bisa saya terangkan. Oh, berarti kita tunggu saja nanti pelayanan menjadi seorang imam ya, diakon. Oke, baik. Ya, tentunya, tapi yang pasti saya berkarya di Keuskupan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena saya seorang imam bergabung di Keuskupan Banjarmasin. Oke, mungkin kapan-kapan nanti saya dan teman-teman ke sana main Banjarmasin kali.
Boleh, Lihat silakan. lihat diakon gitu. Oke. Mungkin nah tadi ya ada sedikit menyinggung S1, S2 gitu. Nah, mungkin boleh sedikit diceritakan bagaimana latar belakang pendidikan diakon gitu dari misalnya SD, SMP, SMA gitu. Kalau SMP dan SMA saya di sekolah Strada, sekolah Katolik punyanya Keuskupan Agung Jakarta. Hmm. Saya orang Tangerang, lalu setelah lulus SMA, saya kuliah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Teologi Atmajaya, Jakarta 2002 sampai 2006. Lalu setelah itu lanjut tahun 2007 sampai 2011 ini di Fakultas Filsafat Unika Parahyangan, saya ambil budaya. Lalu 2018 yang lalu ya diminta Bapak Uskup perutusan studi S2 Filsafat Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jawa Timur. Begitu. Jadi perjalanannya banyak sekolah-sekolah yang melelahkan juga, tapi menyenangkan. Oke. Mungkin sedikit beda sama teman-teman di MIPA ini karena memang diakon ini dari S1 pun udah mengambil jurusan filsafat gitu ya. Ya mengenai Betul. mengenai teologi, filsafat seperti itu. Sedangkan kita ke ilmu pengetahuan alam yang ilmu pasti gitu diakon. Nah, menyangkut tadi latar belakang pendidikan gitu ya. Nah, mungkin kita sedikit masuk ke pertanyaan intinya adalah apakah diakon memang bercita-cita menjadi seorang romo gitu atau ya seorang romo gitu kan? Karena memang tadi diakon udah S1 di ilmu filsafat macam itu gitu. Dan mungkin kalau bukan menjadi seorang romo gitu, apa sih cita-cita sebenarnya gitu dari sejak kecil gitu dan kenapa gitu? Oke, sejak kecil memang saya tertarik untuk menjadi seorang romo. Hanya saja saya simpan dalam hati sendiri. Sampai saya lulus SMA baru saya sampaikan kepada orang tua, khususnya ibu saya. Tapi tampaknya ibu saya kurang setuju. Ya, waktu kecil juga sempat juga ingin menjadi pemain sepak bola. Karena saya senang bermain sepak bola. Tapi seiring berjalannya waktu ya tampaknya menjadi pemain sepak bola menghilang karena masa depannya kurang bagus. Itu. Oke, berarti memang sejak kecil sudah mau menjadi seorang romo gitu ya. Nah, mungkin boleh tahu sedikit bagaimana itu? Kan tadi ada coba diceritakan Ibu Diakon sempat menolak gitu. Nah, lalu bagaimana itu perjalanannya secara singkat aja gitu? Karena waktu itu kami hanya 2 bersaudara, kakak saya dan saya. Lalu tahun 98 ya terjadi mujizat. Ya adik saya lahir. Padahal notabene ibu saya itu setelah melahirkan saya katanya tidak bisa melahirkan lagi karena kekurangan hormon tiroid. Begitu. Jadi ketika adik saya lahir ya saya diperkenankan untuk mau jadi romo ya silakan. Gitu. Berarti kehadiran seorang adik itu berarti buat diakon gitu ya? Iya betul. Ya kebetulan juga ya Tuhan juga kan memberikan mujizat kepada saya. Saya bisa sembuh ketika kecil sakit. Dan itu diceritakan oleh ibu saya dan memang saya ingat waktu saya kecil itu saya jalan itu ngesot. Nggak bisa jalan karena sakit bengek asma. Begitu. Oke. Nah, mungkin sedikit ke pertanyaan intinya juga. Kita masuk ini udah mulai ini ya ke pertanyaan intinya. Saya kan mengenal diakon ya sebagai seorang guru waktu itu ya, pertama kali ketemu sebagai seorang guru agama. Mungkin diakon juga ngajar saya atau enggak ya, seingat saya enggak gitu ya. Yang dimana cuman kita kenalan, kita tahu sebagai pembina OSIS dan pengurus OSIS gitu. Dan kebetulan diakon ini waktu itu pernah ngobrol berdua gitu ya. Kalau mungkin diakon inget tentang kepengurusan saya gitu di OSIS. Nah, mungkin
dari seorang guru nih, dari menjadi seorang guru, lalu akhirnya melakukan pelayanan ke keuskupan, melanjutkan S2 menjadi seorang calon imam gitu. Apa motivasi ya oke tadi sebari dari cita-cita memang ingin menjadi seorang Romo gitu. Sedangkan seorang guru yang di sekolah prestisius itu kan udah gajinya udah oke gitu kan. Terus fasilitasnya udah ada semua gitu. Apa yang membuat diakon akhirnya struck untuk meninggalkan pekerjaan sebagai seorang guru itu diakon? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ada kepuasan batin dalam diri yang tidak bisa dinilai oleh uang. Bagi saya sendiri, penghasilan yang lumayan sebagai seorang guru rasanya belum membuat saya bahagia secara batin. Dan saya merasa kepuasan batin itu saya peroleh ketika saya bisa melayani saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan, yang menderita, yang terasing dari masyarakat. Apalagi saya bisa menghadirkan Tuhan bagi mereka, membawa kabar sukacita Injil, bahwa Tuhan itu baik dan selalu ada pengharapan. Ya, mereka senang, saya pun bahagia. Begitu. Tapi yang pasti yang saya lakukan sebagai pekerja sosial, tapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai calon imam yang ingin menjadi imam. Total memberikan diri untuk Tuhan dalam pelayanan. Begitu. Oke, mungkin kalau boleh tahu tadi diakon menjadi seorang guru berapa lama ya? Ya, dari saya magang tuh sudah menjadi seorang guru ya. Ketika kuliah itu ada magang juga. Dan ketika menjadi frater di S1 filsafat juga kan di semester 3 itu sudah mulai mengajar juga. Namun ini secara full itu di Tangerang tahun 2014 sampai 2017. Tapi tahun 2012 sampai 2014 saya sempat mengajar juga di Bandung di SMP Talenta Kopo sama SMA Santa Maria. Sempat di Aloysius juga, Aloysius Bandung. Menarik. Jalan-jalan dari Tangerang Bandung gitu. Oke. Ya, itulah tugas pelayanan dan perutusan. Oke, berarti memang ada rasa tertentu gitu, tidak hanya sekedar kepuasan duniawi gitu ya, mungkin bisa dibilangnya kepuasan duniawi. Kira cuma berlatar belakang. Senang kalau ada pelayanan gitu sih. Oke, cukup. Wow, interesting. Jujur saya baru pertama kali dengar diakon cerita gini. Wow, gitu loh. Oke. Iya. Ya begitulah misteri hidup yang kita tidak tahu. Iya, betul. Oke, nah ini kita masuk ke temanya panggilan gitu ya. Nah, mungkin kalau boleh sedikit saya cerita, mengingatkan juga ke diakon gitu ya, cerita ke teman-teman juga. Waktu itu saya pernah ditanya oleh diakon sendiri gitu, apakah kamu menjadi seorang pastor gitu kan. Dan seketika itu memang saya sebagai ya seorang awam, latar pendidikan yang formal gitu ya, dalam artian SMP, SMA, IPA gitu ya, kaget gitu. Wow, ada apa ini gitu kan. Saya jujur waktu itu keringet dingin gitu saya, bukan lebay atau gimana, memang keringet dingin waktu itu saya. Dan memang ketika itu saya berpikir juga apakah benar-benar panggilan dari Tuhan atau tidak gitu. Dan seketika itu juga langsung diakon menjawab, Tuhan menyampaikannya melalui saya gitu. Nah, saya berpikir bahwa memang ini panggilan dari Tuhan langsung gitu kan, karena memang ya tadi diakon John ini kenal dan tahu bagaimana saya bisa memimpin doa di sekolah gitu, lalu menjadi pengurus di divisi kerohanian OSIS SMA saya gitu. Dan memang ya tadi saya berpikir bahwa ini memang satu panggilan yang dari Tuhan melalui diakon, terus disampaikan ke saya gitu. Nah, kalau begitu mungkin menurut diakon apa makna panggilan gitu, dan
satu pertanyaan yang di orang awam, menurut saya dan teman-teman, apakah dosa kalau menolak panggilan tersebut? Dan memang sekarang saya sudah menolak gitu kan. Nah itu bagaimana dia? Kalau mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke, panggilan itu keputusan untuk melayani. Hmm. Sekali lagi, kalau menurut saya panggilan itu keputusan untuk melayani. Dan konteks panggilan itu bisa panggilan hidup berkeluarga dan juga bisa panggilan hidup selibat demi kerajaan Allah. Ya, setiap orang memiliki panggilannya sendiri dan seseorang itu harus bertanggung jawab atas pilihan panggilan hidup yang diputuskannya secara matang tentunya ya. Misalnya ketika saya memutuskan pilihan saya untuk menjadi seorang imam, ya itu dengan pertimbangan yang matang dan itu dengan konsekuensinya yang bagaimana, saya bertanggung jawab atas pilihan saya, pilihan panggilan saya. Seseorang tidak bisa menghindar dari panggilannya jika Tuhan sudah menuntunnya di jalan yang telah ditentukan dia. Karena kalau menurut saya sih tidak ada yang kebetulan ya. Melainkan semuanya telah direncanakan Tuhan, hanya kita tidak tahu aja. Ya seperti yang saya alami ketika menurut orang mungkin sudah nyaman, tapi ternyata hati ini digerakkan akhirnya memilih bergabung di Banjarmasin. Begitu. Jadi Enrico tidak perlu merasa bersalah Siap. dengan tawaran saya. Tapi teman-teman juga yang sekarang sedang studi kan ke panggilan studi. Oke, berarti panggilan tidak hanya sekedar panggilan menjadi seorang imam atau uskup begitu ya, diakon. Iya. Ada banyak panggilan berkeluarga tadi, ada panggilan studi, dan mungkin tadi yang panggilan melayani itu panggilan membiara ya bahasanya ya diakon ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman dari MIPA tertarik untuk menjadi seorang biarawan biarawati, rohaniwati. Oke, nah itu berarti itu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi berarti pertanyaannya sebenarnya apakah mahasiswa seperti kita ini bisa menjadi seorang calon imam gitu, dan memang tadi bisa gitu ya. Nah mungkin bagaimana sih kalau misalnya saya nih sudah di MIPA gitu, nah nanti bagaimana kalau misalnya mau panggilan hidup membiara gitu diakon, apa yang harus saya lewati studi-studinya gitu? Oke, seseorang mahasiswa itu bisa menjadi seorang calon imam jika memang dalam perjalanan kuliahnya itu diarahkan Tuhan untuk menjadi imam. Namun yang pasti ya dia harus menyelesaikan studi kuliahnya dulu dengan baik. Selesai studi lalu bicara baik-baik dengan keluarga mengenai niatnya, pilihannya untuk menjadi imam. Dan jangan pernah merasa sia-sia atas kuliah yang sudah diselesaikannya. Ilmu yang diselesaikan itu bisa dipakai ketika menjadi frater. Jadi kayak mahasiswa MIPA ini kalau memang setelah lulus tertarik menjadi imam ya jadi romo ya bagus. Gak usah khawatir nanti ilmunya bisa digunakan di kesempatan berikutnya. Bisa saja nanti ketika jadi romo itu ya mengajar sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajari. Namun yang pasti panggilan kalian yang saat ini ya sebagai mahasiswa-mahasiswi harus belajar dengan baik dan benar sesuai dengan kita awal. Dan untuk menjadi seorang imam itu butuh waktu 9 tahun. Yaitu pendidikan formalnya S1 4 tahun, S2 2 tahun normalnya. S1 filsafat, S2 teologi. Begitu. Oke, berarti tadi itu ya kita bisa menjadi seorang kita bisa menjadi seorang imam gitu rupanya. Oke, itu satu ilmu yang baru bagi saya juga sih itu, jujur. Nah, oke mungkin kita sedikit stay on track ke seluk beluk kehidupan diakon gitu.
Nah, mungkin seminari dan mungkin ordo apa yang pernah diakon ikuti gitu, dan bagaimana sih kehidupan di sana gitu, kehidupan sehari-hari dari pertemanannya kah, atau misalnya dari tempat tinggalnya gitu. Mungkin bisa diceritakan? Oke, saya tergabung sebagai anggota klerus diosesan atau keuskupan Banjarmasin. Ini sebagai seorang pontiff. Namun saat ini saya sebagai diakon keuskupan Banjarmasin. Jadi kalau bisa dibilang itu hidup dan mati ya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Dan tugas perutusan saya sepanjang hidup saya ya di keuskupan Banjarmasin. Kecuali ada penugasan yang sifatnya khusus dari Bapak Uskup Banjarmasin. Lalu mengenai pendidikan calon imam yang pernah saya alami dari seminari tempat saya studi di Seminari Tinggi Interdiocesan Giovanni 22 Malang. Nah, ini rumah pembinaan para frater Projo Regio Kalimantan, ditambah dengan Projo Malang, Projo Denpasar, dan Projo Medan, serta Projo Timika. Jadi ada 11 keuskupan. Frater Projonya itu tinggal di satu rumah besar bersama-sama. Begitu ya menyenangkan dalam perjalanan formasinya. Kalau kami bilang formasi pendidikan. Ya lintas budaya, banyak perbedaan, tapi justru disitulah seorang frater calon imam itu ditempa membaur dengan yang lain. Karena kan ketika menjadi seorang imam, ya dia harus bisa membaur dengan siapapun. Begitu, Saudara Enrico. Oke, berarti menarik tadi ya rupanya. Seperti mungkin bisa dibilang kayak kos-kosan mahasiswa gitu kali ya kehidupannya. Oke. Ya, mungkin bahasa Jawanya kos-kosan, tapi ya kos-kosan rohani, religius dengan porsi disiplin kuat, hidup rohani, hidup studi. Oke, boleh, mantap. Nah, mungkin apa saja hambatan atau misalnya masalah yang pernah dihadapi diakon gitu menjadi seorang imam sampai sekarang? Mungkin ada kegaduhan hati lah, atau misalnya ada apa diakon gitu? Hambatan yang saya hadapi selama menjalani masa formasi atau masa pendidikan sebagai calon imam, rasanya saya pribadi tidak ada hambatan yang berarti. Karena saya menjalaninya dengan enjoy. Dan sebagaimana mestinya tuntutan sebagai seorang calon imam, yakni sanktitas dalam artian hidup rohani, baik siensia dalam artian hidup studi, ya belajar dengan tekun, disiplin, lalu sosialitas, ya dalam artian hidup relasi harus baik dengan siapapun, lalu sanitas dalam artian hidup sehat, dan bukan hanya jasmani, bukan hanya rohani yang sehat. Oke. Rupanya gitu ya. Oke, mantap. Nah, mungkin sebagai out of the topic nih, mungkin pertanyaan khasnya di podcast kita ini adalah siapa sih tokoh Katolik, mungkin santo atau santa yang diakon pilih menjadi seorang role model gitu, dan apa alasannya di balik itu? Kalau saya pribadi, idola saya itu Santa Teresa dari Kalkuta. Oh, yang baru diangkat menjadi seorang santa ya? Iya. Oh, karena dia sangat low profile dan tulus dalam pelayanan kepada sesama. Totalitas yang luar biasa. Tetapi idola yang utama saya tentunya ya Tuhan Yesus. Karena siapapun santo atau santanya, ya mereka semua kan semua berkiblat pada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di salib, menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Jadi ya, kalau yang utama Yesus,
Lalu perpanjangannya ya Santa Teresa dari Calcutta. Itu yang menjadi idola saya. Oke, mantap. Oke, mungkin ada kebetulan teman-teman yang mungkin satu role model gitu ya, yaitu Santa Teresa dari Calcutta. Oke, Iya. menarik ini ya pemilihan role model santa-santanya, dan tentunya Tuhan Yesus tadi kita itu ya tetap satu hati, tetap memilih Tuhan Yesus sebagai role model kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup menginspirasi sih, bener-bener saya juga nggak pikiran gitu, oh iya ada Tuhan Yesus gitu. Oke, mungkin nah ini nih sebagai cita-cita diakon itu di masa depan apa sih yang ingin dicapai? Cita-cita saya itu ke depannya tentu ingin menjadi seorang imam. Seorang imam yang rendah hati dan murah hati serta berkenan di mata Tuhan. Tapi ada cita-cita yang lebih luhur lagi, yang masih jauh ke depannya. Ya saya berharap ya saya bisa meninggal sebagai seorang imam kelak. Adakah cita-cita lain gitu? Atau mungkin apa kayak misalnya ingin membangun satu panti asuhan atau bagaimana dia kan? Waduh, kalau saya itu belum terpikir untuk berkarya. Proyek besar apa gitu ya. Namun yang pasti ya di mana ditempatkan ya di situ saya membawa hati saya, membawa Tuhan pada umat yang saya layani. Oke. Itu saja. Ya kalau ke depannya nanti ada mungkin gerakan-gerakan yang membangun entah apa, ya biarlah nanti rencana Tuhan. Begitu. Sejalan dengan sambil berjalannya rencana Tuhan aja ya dia berarti ya. Iya. Oke, baik. Semoga cita-cita yang diakon ingin capai tadi dapat tercapai semua ya. Amin. Amin. Oke, mungkin terakhir nih diakon, terakhir banget. Apa sih pesan untuk muda-mudi khususnya buat KMK FMIPA UI gitu? Mungkin mengenai panggilan atau studinya sebagai seorang mahasiswa gitu. Apa pesan dari diakon? Oke, pesan untuk muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi KMK FMIPA UI, jadilah orang muda Katolik yang berarti bagi orang lain dengan membawa cinta Tuhan kepada siapapun dan dimanapun kalian jumpai. Jadilah OMK yang bahagia dalam setiap perjalanan hidup, entah saat studi atau nanti ketika kalian magang atau bekerja. Dan yang pasti, beranilah untuk keluar dari zona nyaman, berkorban demi satu perubahan yang kelak menjadikan kalian sebagai seorang yang tangguh dalam hidup. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan bekerja. Ora et labora. Oke, mantap. Ora et labora. Ya, silakan. Iya, lalu terakhir, selamat melanjutkan perjuangan studi. Dan jangan lupa sekarang ini masa prapaskah. Masa pertobatan, masa penuh rahmat. Mengurangi dosa, menambah doa. Disertai dengan pantang dan puasa. Itu saja pesan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan dan bisa membantu menyemangati teman-teman mahasiswa-mahasiswi KMK FMIPA UI. Begitu. Terima kasih. Baik. Tadi pesannya itu ya mungkin diingat lah. Tadi pertama mungkin yang paling penting sekarang itu prapaskah ya. Jangan lupa prapaskah, pantang dan puasa gitu menjadi masa-masa pertobatan. Dan tadi ada saya ingat juga bahwa keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin seperti tadi sebelum-sebelumnya diakon juga mungkin bagi beberapa orang bisa dibilang nyaman menjadi seorang guru gitu ya. Tapi seorang diakon ini, diakon Johan, berani keluar dari zona nyaman, meninggalkan profesi seorang guru menjadi seorang imam gitu. Dan memang cita-citanya menjadi seorang imam gitu. Tapi dia mampu mengekuhkan menjadi seorang imam gitu. Oke. Cukup baik. Diakon itu
inspirasi-inspirasi dari Diakon. Terima kasih untuk inspirasi-inspirasinya, bincang-bincangnya Diakon. Baik, terima kasih juga. Baik, sampai ketemu ya Diakon. Baik, itu dia obrolan singkat mengenai panggilan khusus untuk mahasiswa dengan Diakon Johan. Dengan begitu, selesailah sudah Spark Talk episode pertama ini. Saya, Enrico Gracia, pamit undur diri. Thank you for listening Spark Talk Podcast. Stay tuned for the next episode. And have a nice day.